Merkantilisme adalah praktik dan teori ekonomi yang dominan di Eropa abad 16 ke abad ke-18 yang dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara. Tujuannya untuk menambah kekuasaan negara dengan mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Nah, dalam merkantilisme, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Tujuan merkantilisme adalah mengumpulkan emas dan perak dan juga logam mulia sebanyak-banyaknya untuk dimasukkan ke kas negara. Logam mulia merupakan standar devisa negara. Nah, logam mulia juga dijadikan ukuran kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi suatu negara. Kan latar belakang merkantilisme. Negara-negara Eropa mulai melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mendorong perkembangan pelayaran bangsa Eropa dengan tujuan berdagang dan melakukan ekspedisi pelayaran. Daerah-daerah temuan tersebut dimanfaatkan sebagai tempat untuk menghasilkan barang produksi. Perkembangan merkantilisme. A. Prancis. Merkantilisme di Prancis terjadi pada masa pemerintahan Raja Louis XIV 1643 sampai 1715. Pelopor merkantilisme di Prancis adalah Jean-Baptiste Colbert. Oleh karena itu, merkantilisme di Prancis disebut Colbertisme. B. Inggris. Pelaksanaan merkantilisme di Inggris berlangsung pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth L 1558 sampai 1603. Pada pemerintahan Ratu Elizabeth L, Inggris mendirikan organisasi dagang East India Company (EIC). EIC berdiri pada tanggal 31 Januari 1599. Tujuan Inggris menjalankan merkantilisme adalah memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. C. Jerman. Pelaksanaan merkantilisme di Jerman terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Friedrich Wilhelm. Merkantilisme di Jerman disebut kameralisme alias kas raja. Pelaksanaan merkantilisme di Jerman dilakukan dengan mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak setinggi-tingginya. Yang kedua, Belanda. Pelaksanaan merkantilisme di Belanda menekankan pada kegiatan monopoli perdagangan. Pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada dua perusahaan dagang milik Belanda. Kedua perusahaan tersebut yaitu adalah VOC dan WIC. Pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia dan di Indonesia. 1. Pengaruh merkantilisme bagi masyarakat dunia. Merkantilisme yang berkembang di Eropa pada abad ke-16 mendorong munculnya pahaman-pahaman baru yang berkembang antara lain imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme merupakan pahaman untuk menguasai daerah untuk wilayah oleh suatu negara guna memperluas wilayah kekuasaan. Koloni digunakan untuk memperluas kekuasaan dan menunjukkan kepada negara lain keberhasilannya menyebarkan pengaruh. Saat ini, kolonialisme dan bentuk baru yang disebut neokolonialisme. Apa yang dimaksud dengan neokolonialisme? Pada kolonialisme baru secara formal, negara bersangkutan tetap independen dan mendapat pengakuan internasional sebagai negara berdaulat. B. Pengaruh merkantilisme di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, VOC menetapkan merkantilisme dengan sistem kerja paksa dan monopoli untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Merkantilisme juga ditetapkan pada saat Inggris menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Merkantilisme telah membawa perubahan di berbagai negara, menguntungkan negara-negara Eropa dan merugikan negara-negara yang dijajahnya.